Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, karya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia." Quran Surat Ali Imran ayat ke-110. Al-Kalabi berkata, ayat ini mengandung penjelasan keutamaan umat ini dibanding umat-umat yang lain. Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Keutamaan ini mencakup orang-orang pertama umat ini atau mereka yang terakhir. Walau tentu ada keutamaan personal di antara individu mereka, seperti keutamaan para sahabat dibanding dengan lainnya. Arti dari dikeluarkan dalam ayat tersebut adalah menampakkan diri kepada manusia demi kemaslahatan dan manfaat bagi mereka di sepanjang masa, hingga mereka dikenal dan dikenang. Firman Allah, "Kamu sekalian menyuruh kepada kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran, dan kamu sekalian beriman kepada Allah" adalah paragraf baru, menerangkan kondisi dan keberadaan mereka sebagai umat terbaik. Jika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka predikat terbaik itu akan hilang dari mereka. Allah menjadikan mereka sebagai terbaik karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerangi orang-orang kafir agar mereka masuk Islam, hingga manfaatnya menyebar kepada yang lain. Kamu sekalian beriman kepada Allah. Artinya, kamu sekalian percaya dengan keesaan Allah, berpegang teguh kepadanya, mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi Allah. Karena mereka yang tidak percaya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berarti juga tidak mempercayai Allah, menuduh bahwa ayat-ayat yang dibawanya adalah hasil karya dia sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihat sebuah kejahatan, maka ubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah." Hadis sahih diceritakan oleh Muslim. Dengan kata lain, perubahan dengan hati adalah perbuatan orang beriman yang paling lemah. Sebagian ulama mengatakan, perubahan dengan tangan adalah tugas penguasa. Dengan lisan adalah tugas para ulama. Dan dengan hati adalah sikap orang-orang awam. Sebagian lagi mengatakan, siapapun yang mampu melakukannya, maka wajib hukumnya melaksanakan perubahan itu, kecuali jika efek kerusakan yang ditimbulkan lebih parah dari manfaat yang diperoleh. Jika demikian, maka lebih baik ingkar dengan hati. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan saling tolong-menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah menyeru kepadanya, mempermudah jalan kebaikan, menutup jalan kejahatan dan permusuhan sebisa mungkin. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, akan datang sebuah masa di mana bangkai keledai lebih disuka daripada orang mukmin yang menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran. Ali bin Abi Thalib juga berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, akan datang sekelompok orang di masa akhir, banyak bicara dan sedikit berpikir. Kata-kata Rasul tidak mereka pedulikan dan agama menjadi sasaran mereka. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika aku diisrakan ke langit, aku melihat lelaki-lelaki yang memotong lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Jawab Jibril, mereka adalah para mubalik di kalangan umatmu yang menyeru kepada manusia dan melupakan diri mereka sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian akan menyuruh manusia dan melupakan diri kalian sendiri, sedang kalian membaca Alkitab? Apakah kalian tidak berpikir? Dengan kata lain, mereka membaca Al-Quran dan tidak mengetahui kandungannya. Mereka menyuruh manusia untuk bersedekah sedang mereka tidak bersedekah. Orang-orang Islam memiliki kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak melupakan diri mereka sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan,
sebagian mereka saling tolong-menolong bagi sebagian. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran. Dan mereka melaksanakan salat. Quran Surat Al-Taubah ayat ke-71. Ayat itu menyifati orang-orang beriman sebagai orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang keluar dari kerangka amar ma'ruf nahi munkar maka ia keluar dari kelompok orang-orang yang beriman, seperti dalam ayat di atas. Allah mengutuk kaum yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Firman-Nya, mereka tidak saling melarang untuk melakukan kemungkaran seperti yang mereka lakukan. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-79. Artinya, mereka tidak saling melarang. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Diceritakan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata, maka laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan memberikan kepada kalian penguasa yang zalim, yang tidak menghormati mereka yang tua, tidak menghargai mereka yang muda. Orang-orang baik di antara kalian berdoa tapi doa mereka tidak dikabulkan. Mereka meminta tolong tapi mereka tidak ditolong. Mereka memohon ampunan tapi mereka tidak diampuni. Abu Ubaidah pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, syuhada mana yang paling mulia di sisi Allah?" Rasulullah menjawab, seseorang yang menentang penguasa jahat, menyuruhnya berbuat baik dan melarangnya berbuat kemungkaran, kemudian ia dibunuh. Jika ia tidak dibunuh, maka catatan amalnya akan terhenti. Apapun yang ia lakukan. Hadis sahih, Nasai menceritakan dengan sanad yang baik. Seorang ulama salaf memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Jika di antara kalian ada yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka tanamkanlah jiwa sabar dalam dirinya, dan percayalah akan balasan Allah. Barang siapa yang percaya dengan pahala dari Allah tidak merasakan sakit,